Ubi jalar dikenal dengan istilah ketela rambat yang termasuk ke dalam jenis tanaman palawija dan dapat berfungsi sebagai pengganti bahan makanan pokok. Tanaman ubi jalar sudah dikenal dan dibudidayakan secara turun-temurun oleh sebagian masyarakat sebagai sumber karbohidrat. Bahkan di beberapa daerah digunakan bahan makanan pokok. Komoditas ubi jalar memegang peranan yang cukup penting karena mempunyai banyak manfaat dan nilai tambah, seperti digunakan sebagai sumber pangan alternatif dan bahan baku industri. Nilai tambah dari ubi jalar cukup banyak yang dapat diperoleh dengan cara pengolahan ubi jalar segar. Di dalam menyiapkan bibit ubi jalar, tentukan tanaman yang sudah berumur 2 bulan atau lebih yang pertumbuhannya sehat dan normal. Potong batang tanaman untuk dijadikan stek batang sepanjang 20 cm sampai 25 cm dengan menggunakan pisau. Dan waktu pelaksanaan dilakukan pada pagi hari. Kemudian kumpulkan stek pada suatu tempat. Menyiapkan lahan sebaiknya dilakukan pada saat tanah tidak terlalu basah atau tidak terlalu kering agar strukturnya tidak rusak. Tanah diolah hingga gembur dan dibiarkan hingga kurang lebih 1 minggu. Tanamkan bibit ubi jalar hingga pangkal batang terbenam tanah hingga setengah sampai sepertiga bagian. Kemudian padatkan tanah dekat pangkal stek. Pemberian mulsa plastik untuk menekan pertumbuhan gulma dan menjaga kelembapan. Pekerja juga bisa dibantu dengan menggunakan mesin. Dengan teknik ini, bekerja akan mudah dan pekerjaan akan cepat selesai. Daerah yang paling ideal untuk pengembangan ubi jalar pada daerah yang bersuhu antara 20 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius yang mendapatkan sinar matahari 11 sampai 12 jam per hari. Dengan kelembapan udara 50% sampai 60%, dengan curah hujan 750 mm sampai 1500 mm per tahun. Semua jenis tanah cocok untuk membudidayakan ubi jalar, tetapi jenis tanah yang paling baik adalah pasir melempung, gembur, banyak mengandung bahan organik, aerasi dan drainasenya baik dan mempunyai derajat keasaman tanah pH 5,5 sampai 7,5. Ubi jalar yang diproduksi secara komersial paling sering dipanen menggunakan pemanen rantai mekanis 2 baris. Dan lebih dikenal sebagai penggali ubi jalar 2 baris. Dengan metode ini akar diekspos dan kemudian dibawa ke sepanjang rantai, di mana pekerja di setiap sisi peralatan menyortir akar ke dalam berbagai tingkatan. Pemanenan berantai 1 baris juga kadang-kadang digunakan, dan beberapa produsen besar menggunakan pemanen massal 4 baris.
Metode panen alternatif yang menjadi lebih populer dalam beberapa tahun terakhir adalah memanen menggunakan penggali pengocok. Cara panen ini juga menggunakan lantai setelah akarnya terbuka. Berbeda dengan pemanen mekanis 2 baris. Pemanen ini meletakkan akar di atas tanah, kemudian dikumpulkan dengan tangan oleh beberapa pekerja, ditempatkan ke dalam ember dan akhirnya ke tempat penyimpanan yang besar. Pekerja yang menggunakan penggali pengocok 4 baris dapat memanen sekitar 20 hektar per hari dengan 20-25 pekerja yang mengumpulkan akar. Kedua metode panen tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Mesin pemanen dengan metode pengocok lebih banyak digunakan di daerah dengan tekstur tanah yang lebih ringan, di mana akarnya mudah terlihat dan dapat dinilai dengan mudah oleh pekerja. Ubi jalar yang sudah dipanen dibawa ke industri untuk diolah menjadi makanan siap saji. Ubi jalar dicuci di atas konveyor berjalan. Pencucian berfungsi untuk menghilangkan kotoran atau tanah yang melekat di kulit ubi.